warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan salah satu kaidah yang sangat penting yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kaidah tersebut adalah al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, ya. Ini adalah salah satu kaidah dari al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra al-khamsah, dari kaidah fikih yang besar yang berjumlah 5, ya. Kaidah-kaidah tersebut yang pertama al-umur bimaqasidiha, bahwasanya segala perkara tergantung tujuannya. Yang kedua al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat adalah ad-dararu yuzal, bahwasanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan yang kelima al-adah muhakkamah, yaitu adat, ya, merupakan pengambil keputusan. Ini 5 kaidah dikenal oleh para ulama, disebut dengan kaidah besar, kaidah fikih besar. Kenapa? Karena di sana ada kaidah-kaidah, tapi dia kaidah-kaidah kecil. Terkadang hanya berkaitan dengan satu bab tertentu. Contoh misalnya kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Itu kaidah agung, tetapi dia hanya berkaitan dengan bab muamalah, masalah muamalah. Contoh seperti kaidah likulli sahwin sajdatan. Setiap ada kelupaan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Ini kaidah berkaitan dengan bab salat saja. Tetapi 5 kaidah ini yang tadi kita sebutkan, ya, disebut dengan kaidah besar. Kenapa? Karena di antaranya dia, ya, masuk dalam banyak bab. Dia masuk dalam banyak bab, bukan cuma bab salat, tapi dia bab taharah, bab salat, bab muamalah, ya, bab pernikahan, ya, banyak. Dia masuk dalam banyak bab. Yang kedua, di bawah kaidah ini banyak kaidah-kaidah kecil. Di bawah kaidah ini, dari 5 masing-masing kaidah ini, di bawahnya ada kaidah-kaidah kecil, sehingga dianggaplah dia kaidah raksasa atau kaidah besar. Yang ketiga, kelima kaidah ini disepakati oleh seluruh mazhab, ya. Kelima kaidah ini disepakati oleh 4 mazhab, karena terkadang masing-masing mazhab punya kaidah sendiri yang tidak dikenal oleh mazhab yang lain berdasarkan mazhab yang mereka yakini. Tetapi 5 kaidah ini disepakati oleh seluruh mazhab. Dikarenanya pada kesempatan kali ini, di antara 5 kaidah ini saya akan menyampaikan salah satu kaidah, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi saya berharap para hadirin, ya, dan hadirat untuk mikir sedikit pada siang hari ini, ya. Jangan ngantuk, ya, agar bisa memahami kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, ya. Baik, mohon maaf saya. Jadi kaidah tersebut, ya, al-yaqin la yazulu bisyak, artinya keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan, ya? Apa yang dimaksud dengan keraguan, ya? Saya kasih dalam masalah ilmu, ya, para ulama biasanya membagi maratibul ilm, ya, maratibul ilm, atau disebut dengan tingkatan ilmu, ya, tingkatan ilmu, ya. Dimulai dari pertama yang paling rendah namanya, ya, satu namanya kejahilan.
kejahilan. Belum tidak tahu, ya. Tidak tahu, ya. Ya. Kemudian ya di atasnya sedikit namanya al-dhann atau al-wahm. Waham. Nanti akan kita jelaskan apa itu waham, ya. Kemudian yang ketiga namanya asyak, keraguan. Yang keempat namanya al-dhann. Itu namanya dugaan. Dugaan, ya, nanti ada dugaan kuat, dugaan lemah. Kemudian yang kelima ada namanya ilmu atau al-yaqin, keyakinan. Kalau saya mau kasih gambaran, ya, sederhananya, agar kita tahu apa yang dimaksud dengan keyakinan, ya. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya kepada saya, apakah Pak Saiful ada di rumah? Adakah Pak Saiful ada di rumah? Saya bisa bilang saya tidak tahu. Berarti kejahilan. Sama sekali saya tidak tahu, ya. Atau saya, ya, ragu. Saya bilang enggak tahu. Mungkin ada, mungkin enggak ada. Itu namanya apa? Syak. Itu namanya syak, keraguan. Kemudian saya bilang, mungkin saya bilang lagi, saya lihat mobilnya parkir di luar. Maka jawaban saya, apakah Pak Saiful ada? Saya bilang, mungkin saja ada. Itu namanya persangkaan, namanya dhann. Tapi saya tidak bisa memastikan. Cuma ada indikasi atau indikator yang menunjukkan Pak Saiful ada di rumah. Kenapa? Karena ada mobil di luar. Tapi apakah di rumah kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, sisi Pak Saiful ada namanya dhann, persangkaan, karena ada indikasi ada mobil. Sisi dia tidak ada namanya waham. Itu sisi yang marjuh, yang tidak kuat. Sekarang Pak Saiful di rumah, secara kuatnya kemana? Ada atau tidak ada? Ada. Kenapa? Karena ada mobilnya. Kalau saya bilang tidak ada, berarti itu waham. Itu apa namanya? Hanya waham, istilahnya apa itu? Hanya hayalan, tidak benar, ya. Itu namanya waham. Adapun sisi dia ada di rumah, itu namanya dhann. Beda kalau ternyata saya masuk ke rumah, orang tanya sama saya, Ustaz, Pak Saiful ada nggak di rumah? Tunggu sebentar, ya. Saya masuk ke rumah, saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Pak Saiful jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Berarti ada nggak di rumah? Ada. Berarti saya sudah ilmu dia ada di rumah. Saya sudah yakin dia ada di rumah. Buktinya saya dengar suaranya. Begitu dia buka pintu, saya lihat dia langsung. Ini lebih yakin lagi. Namanya ainul yakin, ya. Berarti saya lihat langsung orangnya. Tapi bisa tahu ini jin atau bisa tahu siapa tahu ini jin yang menyamar. Maka saya peluk dia, berarti hakul yakin. Benar-benar saya rasakan dia ada. Faham? Yakin pun bisa dibagi menjadi apa? Ainul yakin sama apa? Hakul yakin. Antum sudah paham enggak ini perumpamaan yang saya berikan, ya? Jadi dari ketidaktahuan, kemudian waham itu persangkaan yang lemah, syak persangkaan yang sama. Ada di rumah enggak? Saya kurang tahu. Ada atau tidak? Mungkin ada, mungkin enggak ada, ya. Biasanya jam segini dia ada di rumah, tapi belum tentu ada mobilnya enggak ada. Kalau dhann itu ada indikasi yang menguatkan, ya, karena ada mobilnya di rumah. Tapi kalau ilmu atau yakin, saya ketuk pintu, saya dengar suaranya, berarti dia benar-benar apa? Ada. Saya yakin dia ada. Dengarnya dia jawab Waalaikumsalam. Saya buka pintu, ainul yakin, saya lihat dia, ya. Kemudian kalau saya salaman, saya peluk, berarti dia sudah. Berarti hakul yakin. Faham? Nah, pembahasan kita yang dimaksud dengan yakin di sini, ya, yang dimaksud dengan yakin di sini adalah yang ini, yang ini. Faham? Yang dimaksud yakin ini. Semua ini maksudnya kesyak. Semua persangkaan, keraguan, waham ini dianggap sebagai keraguan. Ini istilah. Jadi selama Anda belum sampai pada derajat yakin, selama selama Anda belum sampai pada derajat yakin, maka Anda masih dianggap dari masa apa? Keraguan. Nah, keraguan ini bertiga-tiga, mungkin kejahilan, mungkin waham, mungkin keraguan, mungkin dugaan. Paham? Ini maksud kaidah ini. Baik.
Kaidah kita, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Di antara dalilnya dalam satu hadis, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu annahu yajidu syai'a fi salatihi. Dikeluhkan kepada Nabi tentang seorang lelaki, tentang dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang dia merasa mendapati sesuatu tatkala sedang salat, yaitu dia merasa dia buang angin. Tetapi dia masih ragu, saya benar-benar buang angin atau tidak ya. Terlebih lagi memang ada syaitan yang tugasnya memang niup-niup dubur supaya seakan-akan ada angin yang berhembus di dubur seseorang. Maka dia bertanya kepada Nabi, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak yakin dia buang angin, tetapi dia merasa buang angin, berarti ragu. Ya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kata Nabi, jangan dia batalkan salatnya sampai dia mendengar suara kentutnya atau dia mencium bau kentutnya. Ini kaidah yang sedang kita bahas. Kenapa? Dia masuk waktu salat dalam kondisi yakin sudah bersuci. Dia sudah berwudu, paham? Berarti dia yakin dalam kondisi apa? Bersuci. Kemudian dia bertakbir Allahu Akbar, dia masih dalam kondisi bersuci. Pada rakaat ketiga kok duburnya seperti bergerak, seakan-akan ada angin yang berhembus. Nah, dia ragu, saya sudah kentut atau belum? Nah, apakah keyakinan bisa dihilangkan dengan keraguan? Jawabannya tidak bisa. Nabi mengatakan, anggap saja kau masih suci. Makanya dia mengatakan, la yansarif, jangan dia batalkan salatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajida riha, atau dia mencium bau. Berarti kalau dia sudah dengar dut, berarti yakin sudah kentut. Berarti keyakinan dibatalkan dengan keyakinan. Faham? Kalau dia sudah kentut, kedengaran suara, berarti yakin kentut enggak? Yakin batal. Maka keyakinan pertama dia dibatalkan dengan keyakinan yang kedua. Faham? Atau mungkin dia enggak dengar kentut, ya, karena saking halusnya. Namun dia mencium bau. Dia mencium bau. Ini bau kentut. Berarti yakin sudah batal. Buktinya ada dampaknya dari kentut tersebut, yaitu apa? Bau. Maka dia batalkan solatnya. Tetapi kalau suara tidak dia dengar, bau tidak dia cium, maka anggap saja masih suci. Kenapa Nabi sebutkan bunyi dulu baru bau? Karena bunyi lebih dahulu ditangkap oleh panca indera daripada bau. Ya. Bau bisa nyusul 5 menit kemudian. Tapi kalau bunyi langsung ya. Jadi kalau antum enggak dengar bunyi, enggak cium bau, lanjutkan salat. Meskipun sepertinya dubur apa? Bergerak. Ustaz, bagaimana kalau yang dengar tetangga sebelah? Ya, itu lain lagi ceritanya. Kalau dia tidak lapor, lanjut saja. Bagaimana kalau yang mencium tetangga sebelah? Ya. Selama ente enggak cium dan enggak dengar, ya udah lanjut saja. Kecuali nanti teman anda bilang, oh, tadi kayaknya kamu kentut, saya dengar baunya. Ya sudah, berarti salat anda tadi batal. Paham? Selama tidak ada yang laporan, selama tidak ada yang mencium, ya maka salat lanjutkan saja. Ini kaidah sangat penting dalam kehidupan kita untuk melawan was-was. Untuk melawan apa? Was-was. Kalau tidak, banyak orang yang was-was. Baik. Di antara dalil akan hal ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla, thalathan am arba'an, falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqan." Jika salah seorang dari kalian ragu dalam solatnya, apakah dia sudah solat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan bangunlah di atas apa yang dia yakin. Bangunlah apa yang dia yakin. Kalau dia ragu 3 atau 4, yang yakin yang mana? 3 atau yang 4? Saya tanya sama antum. Kalau antum solat, antum ragu, ini saya sudah ke-3 atau ke-4 ya? Yang ragu, yang yakin yang mana? Yang paling kecil. 3 ya yakin, 4-nya yang ragu. Kalau begitu kata Nabi, buang yang ragu, buang saja 4, anggap saja masih 3. Ini berarti kita mengamalkan kaidah ini. Al yaqin la yazulu bisyak, bahwa asalnya kita masih 3. Adapun yang keempat itu adalah keraguan, maka buang yang keempat.
Kemudian ya Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan shalla aw itsnatain." Jika salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, dia tidak tahu apakah dia sudah salat 1 rakaat atau 2 rakaat, falyabni ala wahidah, maka anggap saja masih 1, kata Nabi SAW. Karena yang 2 ragu, yang 1 sudah pasti, yang 2 ragu. Buang yang ragu, pegang yang pasti. Fa illam yadri sintaini shalla aw thalathan. Kalau dia ragu juga, dia tidak tahu apakah salatnya 2 rakaat atau 3, falyabni ala sintain. Kata Nabi, anggap saja masih 2 rakaat. Kenapa rakaat ketiga adalah keraguan. Fa illam yadri thalasan shalla am arba'an. Kalau dia ragu, dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, bagaimana jawabannya? Falyabni ala thalatha. Anggap saja masih berapa rakaat? 3 rakaat. Wal yasjud sajdatain. Kemudian setelah itu dia sujud 2 kali sujud, yaitu sujud apa? Sahwi. Ini semua kaidah menjelaskan bahwasanya namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka jika seorang ragu, dia buang keraguan, dia ambil keyakinan. Nah, di bawah kaidah ini banyak kaidah turunannya. Banyak kaidah turunannya. Ini sudah ya? Kaidah-kaidah turunan dari kaidah ini. Yang pertama adalah al-aslu baqa'u makana ala makan. Asalnya, tetapnya sesuatu ya terhadap yang sebelumnya. Jadi kalau kita artikan hukum asal, tetapnya suatu kondisi sekarang atas kondisi sebelumnya, ya, atau sesuai dengan kondisi sebelumnya. Saya ambil contoh sederhana. Seperti kasus tadi yang kita sebutkan dalam hadis. Kalau ada seorang masuk dalam solat dalam kondisi bersuci, kemudian di tengah solat dia ragu batal atau tidak, kita bilang asalnya kembali kepada kondisi apa? Awal. Berarti asalnya dia dalam kondisi apa? Suci. Ini namanya al-aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya kondisi sekarang dibawa kepada kondisi yang sebelumnya. Asal kondisi sekarang dibawa kepada kondisi sebelumnya. Sebaliknya, ada seorang misalnya dia yakin tadi jam 10 dia ke toilet dan dia buang air, berarti batal wudunya. Kemudian dia ngobrol sama kawannya, tiba-tiba masuk waktu sholat duhur. Wah, dia ragu. Tadi saya habis toilet, saya wudu enggak ya? Biasanya habis dari toilet saya wudu karena saya suka jaga wudu. Tetapi dia ragu. Waduh, saya wudu enggak ya? Bagaimana hukumnya? Berarti asalnya dia apa? Asalnya dia tidak berwudu. Karena dia yakin pada jam 10 dia buang air. Kalau dia buang air berarti dia batal apa? Wudunya. Adapun apakah dia wudu setelah itu, ragu. Berarti buang keraguan, kembali kepada hukum asal. Faham? Baik. Kalau ada seorang misalnya ingin berpuasa. Kemudian dia bersahur. Tahu-tahu lampu mati, tidak ada azan, dan dia lupa jadwal azan subuh jam berapa. Maka kemudian dia makan. Kemudian dia belum yakin sudah terbit fajar atau tidak, maka dia makan terus. Maka puasanya ternyata sudah terbit fajar, tapi dia tidak tahu, dia makan terus. Puasanya sah atau tidak? Sah. Karena hukum asalnya baqa'ul lail, hukum asalnya tetap malam. Hukum asal dia di malam hari. Adapun terbit fajar adalah perkara yang baru. Sementara terbit fajar dia masih ragu, maka dia boleh berpegang dengan hukum apa? Asal. Faham sampai sini? Jadi kalau dia tidak tahu sudah terbit atau belum, makan aja, enggak ada masalah.
Oh, dia tidak tahu, kecuali kalau bunyi waker, oh sudah tahu, berarti sudah bunyi alarm menandakan waktu sholat subuh, ya sudah, berarti dia berhenti. Ini kita bilang seandainya dia tidak tahu sudah adzan atau belum. Dan ini sering terjadi mungkin dalam kondisi safar, ya, kondisi di pesawat, dia makan, belum kelihatan fajar, dia makan sebelum kelihatan. Silakan, selama belum kelihatan fajar masih boleh apa? Makan. Karena hukum asalnya dia berada dalam malam hari. Paham? Silakan dipraktekkan nanti. Baik. Sebaliknya, kalau dia berpuasa di siang hari, kemudian waktu berbuka, dan dalam kondisi safar dia tidak tahu kapan jadwal waktu berbuka, ya, dan dia ragu matahari sudah terbenam atau belum, boleh nggak dia berbuka? Nggak boleh, karena hukum asal adalah masih siang. Dia tidak boleh berpindah dari hukum asal kecuali dia yakin matahari sudah terbenam. Kalau dia yakin matahari sudah terbenam, sudah nampak merah-merah di langit semua, maka dia silakan makan. Tapi kalau dia masih ragu matahari sudah terbenam atau belum, dia nekat makan, berarti batal puasanya. Batal puasanya. Kenapa? Karena keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Hukum asalnya Anda masih siang, masih haram untuk berbuka, maka tidak boleh Anda berbuka kecuali dengan sesuatu yang yakin, yaitu dengan terbenamnya matahari. Baik, ini salah satu kaidah turunan dari kaidah ini. Kaidah berikutnya, sebenarnya banyak kaidahnya, ya, tapi tidak mungkin kita sampaikan seluruhnya, kita hanya milih sebagian. Contoh, al-aslu fil asya'i al-ibahah, kaidah kedua. Asal hukum sesuatu, hukum segala sesuatu adalah halal, halal dan boleh. Ini kaidah penting juga, terutama dalam masalah makanan, dalam masalah muamalah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian di atas muka bumi seluruhnya untuk kalian. Berarti hukum asal segala yang Allah ciptakan di atas muka bumi, ya, berupa makanan, berupa tata cara muamalah, hukum asalnya boleh. Ini kaidahnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hukumnya haram, ya. Makanya kalau misalnya kita makan sesuatu, makan tape, tapi hukumnya halal atau haram? Kita punya kaidah, hukum asalnya apa? Halal. Sampai Anda mendatangkan dalil bahwasanya hukumnya apa? Haram. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan hukumnya haram, berarti kembali hukumnya apa? Asal. Asalnya hukumnya halal. Tapi ada alkoholnya. Iya, thayyib, mana dalilnya bahwasanya haram? Oh, kalau memabukkan, nah, di antara dalil yang menjadikan haram adalah memabukkan. Apakah ada kasus orang makan tape mabuk? Banyak. Kalau ternyata makan tape bikin mabuk, maka hukumnya haram, ya. Meskipun apapun perkataan penjual tape. Tapi kalau ternyata belum ada kasus orang makan tape sampai mabuk, berarti dia tidak jadi apa? Haram. Ini saya hanya sekedar menjelaskan. Contoh, ada yang bertanya sama saya, "Ustaz, apa hukum makan cacing?" Terutama cacing terkadang dibuat untuk obat. Kita punya kaidah, hukum asal apa? Halal. Sampai ada dalil yang menunjukkan apa? Haram. Kalau tidak ada, maka tidak bisa kita mengharamkan sesuatu. Contoh jual beli, yang terjadi jual beli. Banyak jual beli orang bikin sekarang model transaksi bermacam-macam. Hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang menunjukkan ini ada ribanya atau ini ada praktek yang haram, baru kita akan katakan haram. Kalau tidak, maka tidak bisa kita haramkan. Karena asal dalam jual beli, asal dalam makanan, hukumnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Sama kaidah ini juga, al-asal dalam segala sesuatu adalah suci sampai ada yang menajiskannya. Asal dalam segala sesuatu adalah suci sampai ada yang menajiskannya. Dan ini juga menghilangkan banyak was-was, ya. Kalau kita misalnya saya datang ke rumah orang, saya mau sholat, tidak ada sajadah, ya sudah sholat saja. Siapa tahu najis, siapa tahu enggak. Hukum asalnya tidak ada najis sampai ada dalil bahwasanya ada najisnya. Kalau enggak ada najisnya, maka hukum asalnya apa?
tidak najis, suci. Ini sangat penting. Kita mau berwudu atau ketemu air dalam ember. Aduh, air ini ternajis atau tidak ya? Hukum asalnya tidak ternajisi. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu najis. Ini sangat meringankan kita, ya. Tidak seperti orang-orang ya, orang-orang Islam ya, yang mereka hidup dalam keraguan ya. Kalau ada orang masuk dalam masjid mereka pel, ya. Mereka lap. Kenapa? Khawatir ternajisi. Khawatir ternajisi. Ya. Ini susah seperti ini. Ya. Sampai ada orang masuk ada bapaknya seorang kawan, dia bilang bapaknya masuk ke masjid, kemudian dia pegang-pegang masjid seluruhnya. Akhirnya harus kerja bakti habis itu ya. Karena harus bersihkan apa? Masjid. Seperti orang misalnya keluar dari Masjidil Haram, terkadang timbul was-was orang keluar dari toilet kemudian jalan ke atas. Kita bilang selama tidak lihat najis maka hukumnya apa? Suci. Ya, karena ini semua akan menghilangkan keraguan ya. Sama bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Kanatil kilabu tuqbil wa tudbir." Dahulu di Masjid Nabawi anjing lewat di Masjid Nabawi, keluar masuk di Masjid Nabawi. Tetapi para sahabat tidak menyiram-nyiram tempat bekas anjing tersebut. Kenapa? Karena tidak kelihatan najisnya. Seandainya dia berhenti di masjid dia beol ya baru dibersihkan. Kalau dia cuma sekedar lewat maka was-was kita hilangkan. Asalnya tanah apa? Suci. Ya, asalnya karpet suci sampai ada dalil yang menunjukkan dia najis. Ya. Ya, itu. Jadi ini kaidah yang sangat penting karena asalnya Allah memberikan kita segala sesuatu adalah halal dan tidak haram. Ya. Kaidah yang pertama tadi atau al-yakin la yazulu bisyak ini juga penting ya. Saya ingatkan karena sekarang di zaman kita ini muncul sebagian orang yang mudah mengkafirkan. Dikenal dengan kelompok takfiri, mudah sekali mengkafirkan. Kita bilang seorang kalau masuk Islam dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia masuk Islam dengan keyakinan. Kita sepakat dia sudah masuk apa? Islam. Maka tidak boleh kita keluarkan dia dari Islam kecuali dengan satu yang yakin pula. Adapun Anda mengeluarkan dia dari Islam dengan satu keraguan, Anda tidak boleh, Anda salah. Ya. Sekarang banyak orang mengkafirkan orang lain dengan suatu yang keraguan. Oh, dia begini kafir. Padahal belum tentu dia kafir. Masih banyak hal yang meragukan ya. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda tentang misalnya pemerintah. Ya. Rasulullah SAW melarang tatkala seorang memberontak kepada pemerintah yang masih Muslim. Ya, Rasulullah SAW mengatakan akan ada pemerintah kalian yang tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Wa tad'una 'alaihim wa yad'una 'alaikum. Kalian mendoakan keburukan bagi mereka, mereka mendoakan keburukan bagi kalian. Itu pemerintah yang sangat bejat, yang sangat parah. Sahabat bertanya, "Afala nunabidhum bisayf ya Rasulullah? Bolehlah kami memberontak kepada mereka?" Kata Rasulullah SAW, "Illa antara kufran buwahan." Tidak boleh kecuali kalian melihat pada sisi mereka kekufuran yang nyata. Buwahan artinya kekufuran yang nyata, yang jelas, tidak diragukan. Contoh misalnya pemerintah ternyata menginjak Al-Quran, ternyata memaki Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ternyata pindah agama, berarti dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih melakukan satu perkara yang masih menimbulkan keraguan, kafir atau tidak boleh kita kafirkan orang tersebut. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara syarat mengkafirkan adalah izalatus syubah, menghilangkan syubhat yang ada di benak orang tersebut. Ya, menjelaskan iqamatul hujjah, menjelaskan tentang hukum yang dia lakukan tersebut. Contoh sederhana, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala hidup di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Dan Khalifah Al-Ma'mun memiliki pemikiran kekufuran, yaitu meyakini Al-Quran itu makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran Mu'tazilah. Dan dia maksa orang-orang untuk berpendapat demikian, harus menyatakan Al-Quran itu makhluk, kalau tidak dia bunuh. Namun dan para ulama sepakat, man qala anal Qur'ana makhluk fa huwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, bukan firman Allah, maka dia adalah kafir. Ini para ulama sepakat. Tetapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan Al-Ma'mun? Jawabannya tidak. Dia tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun. Kenapa? Khalifah Al-Ma'mun masih banyak syubhat di kepalanya. Jadi tidak mudah kita mengkafirkan orang karena dia masuk Islam dengan keyakinan, maka tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula. Sekarang muncul sedikit orang sedikit togut, polisi togut, tentara togut, bom saja, bunuh saja, itu enggak gampang, ikhwan. Enggak gampang. Ya.
Contoh sederhana lagi, kisah tentang Usama bin Zaid. Usama bin Zaid hibbu Rasulillah, orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bapaknya adalah Zaid bin Harithah, budak Nabi yang pernah diangkat menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat sayang kepada bapaknya, Nabi juga sangat sayang kepada anak dari Zaid, yaitu Usama bin Zaid. Suatu hari Usama bin Zaid berjihad bersama para sahabat. Ada seorang kafir musyrik yang sangat hebat dalam pertempuran. Dia bunuh banyak orang Islam. Maka dikejar oleh Usama bin Zaid sama seorang Ansari mengejar laki-laki ini. Dan dia melawan dengan perlawanan hebat. Tiba-tiba lelaki tersebut, orang musyrik tadi kalah. Kalah sudah siap dibunuh. Waktu Usama mau bunuh dia, tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dia masuk Islam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka teman Usama mau bunuh enggak jadi, kata dia orang ini sudah masuk Islam. Usama lanjut aja, dia bunuh saja. Dia bunuh. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi marah. Kata Nabi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Nabi murka. Kata Nabi, apakah kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, inna ma qala dzalika taqa nafsi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan demikian supaya selamat saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hal syaqaqta an qalbi, apakah kau sudah buka dadanya, kau tahu dia mengucapkan demikian? Maksudnya apa? Nabi ingatkan, hukum asal seorang kalau sudah mengucapkan asyhadu la ilaha illallah, masuk apa? Masuk Islam. Adapun kau mengatakan dia dalam rangka kemunafikan hanya sekedar untuk membela dirinya, itu masih persangkaan. Kecuali kau buka hatinya, kau tahu dia mengucapkan tersebut hanya untuk kemunafikan. Faham? Padahal indikasi sangat kuat orang ini untuk menyelamatkan diri. Indikasinya kuat atau tidak? Sangat kuat. Tetapi masih belum bisa menghilangkan keyakinan. Maka Nabi marah kepada Usama. Ya. Jadi para hadirin sekarang model muncul-muncul sebagian orang mudah sekali karena jengkel sama pemerintah, jengkel sama polisi. Ya kalau ente ada kesalahan nasihati mereka, tidak jangan sampai mengkafir-kafirkan karena bahaya. Karena kata Nabi SAW, "Mengqala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Kalau benar ya enggak apa-apa, kalau enggak benar kembali sama Anda, bahaya. Maka ini kaidah yang sangat penting, al-yaqin la yazulu bisyak. Bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Baik. Saya tanya sama antum. Sekarang kita terapkan kaidah-kaidah ini ya. Misalnya kaidahnya banyak, cuma saya ingin mengajak antum berpikir. Ada masalah. Ada seorang lelaki ya menceraikan istrinya. Menceraikan istrinya. Dia yakin dia sudah menceraikan istrinya. Setelah itu dia ragu. Saya kemarin jatuhkan talak 1 atau talak 3? Bagaimana hukumnya? Istrinya talak 1 atau talak 3? Yang benar istrinya masih dianggap talak apa? Talak 1. Karena hukum asal ya yang diyakini talak 1, talak 2, talak 3-nya masih diragukan. Tapi jangan dia pura-pura ragu ya. Karena sebagian orang banyak datang ke saya, Ustaz saya sudah jatuhkan talak 3. Ya sudah, nasibmu ya. Saya emosi Ustaz. Ya sudah terus ya. Menyesal. Ya, menyesal. Tapi kalau dia ragu talak 1, talak 3, anggap saja masih talak 1. Ini kasus banyak terjadi. Contoh ragu, seorang suami, dia marah-marah kemudian dia ragu. Aduh, saya kemarin jatuhkan talak atau tidak? Dia ragu. Ditanya kepada si Ustaz, ragu kemarin jatuhkan talak atau tidak? Berarti hukumnya apa? Belum jatuh talak. Bahkan terjadi kasus yang lebih aneh, suami istri ribut. Dan ini kasus saya hadapi. Ya, suaminya, saya dikasih itu sama teman, ada masalah besar. Suaminya merasa baru menjatuhkan talak 2, istrinya merasa sudah dijatuhkan talak 3. Maka siapa yang jadi patokan? Nanti bela suami terus ya. Kenapa jadikan ataukah? Karena hak talak milik apa? Suami. Lagi pula yang yakin yang 2, yang 3 masih apa? Masih ragu. Baik. Kalau ada seorang lelaki ya, menjatuhkan talak, dia punya istri 4. Dia jatuhkan talak kepada salah satu istrinya, tapi dia lupa yang mana. Ya gimana? Hah? Gimana? Tapi dia lupa yang mana? Ini repot ini. Rasulullah mengatakan dia harus tinggalkan semuanya. Ya, karena dia sudah yakin talak sudah jatuh.
Yang mananya dia ragu, tapi salat pasti sudah jatuh. Ya daripada dia ragu-ragu, tinggalkan keraguan. Nah iya, dari sisi talak sudah jatuh pasti salah satu di antara mereka. Ya, maka sebenarnya mengatakan tinggalkan semuanya. Repot seperti ini. Ya. Baik. Sekarang saya lagi bertanya sama antum. Kalau ada orang bangun tidur, kemudian dia sholat, ya. Kemudian di waktu sore dia tidak sadar, dia melihat celananya. Ternyata celananya ada bekas air mani. Berarti dia mimpi basah. Wah, dia bingung. Saya mimpi basahnya kapan? Malam ini atau malam-malam sebelumnya? Dia coba-coba ingat, kayaknya nggak ada mimpi enak selama berhari-hari. Dia ragu, apakah dia mimpi semalam atau semalam sebelumnya atau semalam sebelumnya lagi, karena sudah 3 hari dia tidak ganti celana. Paham? Karena ada konsekuensinya. Kalau ternyata mimpinya 3 hari sebelumnya, dia harus mengqadha salat selama 3 hari. Kalau dia bermimpi 2 hari sebelumnya, dia mengqadha salat 2 hari. Kalau dia mimpi tadi malam, berarti dia baru mengqadha salat yang hari ini saja, yang subuh, duhur sama asar. Apa yang dia lakukan? Yang sehari. Kenapa yang sehari? Karena dia tahu hari itu. Bukan itu jawabannya. Kenapa pilih sehari? Karena yang yakin, yang pasti tadi malam dia sudah mimpi basah. Adapun malam-malam sebelumnya masih ragu. Paham? Karena kalau tadi malam jelas ada celananya keluar kelihatan pulaunya di situ. Tetapi malam-malam sebelumnya masih diragukan. Paham? Jadi dia hanya mengqadha di malam hari 1 hari tersebut saja, karena hari-hari sebelumnya masih dia ragukan. Kalau seorang tawaf, kemudian dia ragu, sudah tawaf 3 atau 4 putaran, apa yang dia lakukan? Anggap dia masih 3. Dia tawaf lagi masih ragu lagi, 3 atau 4, anggap saja berapa? 3. Tawaf lagi ragu lagi. Ini was-was berarti. Orang begini jangan tawaf sendirian, ya. Bawa orang supaya ingatkan apa? Dia. Tapi saya terkadang mengalami hal ini. Saya ragu, ini 3 atau 4. Saya tanya teman, itu sudah berapa? 3 Ustaz. Karena terkadang saya sibuk ngurusin jamaah, ya, saya terkadang tidak perhatian tentang berapa jumlah. Saya tanya, ini 4 atau 5? 5 Ustaz, 5 Ustaz. Saya tanya lagi, 5 atau 4? 5. Ya sudah, yakin. Ya. Kalau sendiri terkadang kita ragu. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ada 2 orang yang kerjasama, ya. Yang satu memberi modal, yang satu menjualkan barang. Kemudian setelah sebulan, yang kasih modal mengatakan bahwasanya kamu sudah dapat untung sekian-sekian. Kemudian yang menjalankan dagang mengatakan kita tidak dapat untung. Mana yang menjadi patokan? Yang kasih modal atau yang menjual? Menjual. Karena hukum asalnya tidak ada apa? Untung. Paham? Hukum asalnya tidak ada untung. Adapun keuntungan adalah suatu hal yang baru, maka harus ada bukti bahwasanya untung itu ada. Paham? Kalau ada orang sama antum, dia punya utang sama antum. Sudah lama antum enggak pernah kontak sama dia, tapi orang tahu dia punya utang sama antum. Tiba-tiba setelah setahun dia mengatakan, utang kita sudah lunas. Dari mana lunas? Saya sudah pernah bayar. Lo mana buktinya? Ente jangan pura-pura lupa lo. Tatkala itu mana yang dimenangkan? Perkataan orang yang sudah ngaku sudah lunas atau yang beri piutang? Ya? Yang memberi piutang. Karena hukum asalnya utang belum lunas. Sampai kau datangkan suatu keyakinan bahwasanya utangmu sudah kau bayar, baru kembali kepada keyakinan. Karena perkataanmu utangmu sudah bayar ini suatu keraguan. Yang jelas kamu punya utang sama saya dan belum ada buktinya.
Kalau ada bukti baru silakan, baru berarti utangmu sudah lunas. Selama belum ada bukti berarti utangmu belum lunas ya. Jadi para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya kaidah. Sebenarnya banyak tapi saya rasa ini saja sebagai perwakilan bagi antum sekalian dalam memahami kaidah-kaidah yang sangat penting yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena terkadang datang was-was, kita bisa tepis dengan kaidah ini bahwasanya al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.